Sahabat Ersibut, jumpa lagi ya dengan saya. Video kali ini saya memproses molding. Saya membuat molding ya. Molding vihul ukuran panjang 70, lebar 20 cm ya. Untuk video kali ini saya mengajak teman-teman proses pencetakan, tapi yang saya utamakan adalah bagaimana cara menggunakan bahan anti lengket ya. Menurut versi saya, untuk pencetakan bahan fiberglass dari resin polyester atau resin epoksi. Polyester sendiri untuk match ya, atau resin epoksi juga untuk match bisa, tapi dia lebih condong untuk bahan karbon atau bahan kevlar ya. Langkah awal sebelum proses pencetakan, kita menggunakan anti lengket ini ya, jenis mirror glass. Kita gosokkan di molding ini dengan rata ya, sedikit agak menekan. Di video ini saya hanya memperagakan cara pemolesan ya. Untuk teman-teman yang ingin mengaplikasikan seperti ini, saya mohon ini pemolesan ini buat rata ya. Jangan asal, nanti akan lengket hasilnya, tidak bagus. Setelah pemolesan ini, kita tunggu biar mirror glassnya membeku beberapa saat ya. Paling tidak 20 menit lah atau 30 menit ya. Setelah dia membeku, bahan mirror glassnya kita ambil lap, kita gosok ringan saja, gosok enteng-entengnya saja ya, jangan sampai menekan. Jadi gosok ringan-ringan saja seperti ini ya. Jadi permukaannya akan tampak lebih licin ya, dan dia sudah terpoles dan sudah merekat di molding ini. Tapi tidak cukup sekali ya. Kalau menurut versi saya 2-3 kali. Saya selalu biasa melapisi seperti itu ya, sampai 3 atau 2 lapis. Setelah selesai lapisan kedua atau ketiga, kemudian kita beri PVA ya. PVA ini sejenis lem ya, bahan anti lengket yang melindungi mirror glass sebelum terkena bahan dasar gel coat ya. Jadi kalau bahan mirror glass sendiri terkena langsung dengan bahan gel coat, dia kan basah, jadi dia akan tergosok ya. Tapi kalau menggunakan PVA ini, mirror glassnya terlindungi oleh PVA ini, jadi tidak mudah terkelupas waktu kita mengaplikasikan bahan dasar gel coat ya. Untuk mengaplikasikan PVA ini sendiri cukup Anda tuangkan di media cup yang kecil, kemudian dikuas ya. Dikuas yang rata dan tidak boleh bergelombang ya. Jadi sedikit agak menekan waktu menguas, jadi permukaannya betul-betul rata dengan ketebalan tidak terlalu tebal ya, tipis. Jadi nanti hasil cetakannya pun sangat baik ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke proses PVA ya. Setelah mirror glass mengeras atau membeku, kita lanjut PVA. Nah, PVA ini sendiri kita tunggu sampai betul-betul mengering sampai 100% ya. Baru kita proses ke tahap berikutnya, yaitu pelapisan gel coat ya. Lanjut ke gel coat lapisan pertama ya teman-teman. Untuk gel coat lapisan pertama ini pun kita harus menunggu sampai betul-betul kering ya, 80% atau 90% lah, tidak harus 100% ya, untuk melanjutkan ke proses lapisan kedua. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan bahan dasar gel coat dengan pigmen warna ya,
itu usahakan paling tidak 3 lapis lah, jadi untuk betul-betul mendapatkan warna yang padat ya. Kalau kita hanya selapis atau 2 lapis ini, kalau kita mau menggunakan bahan dasar cat ya, nah jadi cat itu kan kita menggunakan epoksi cat dasar ya, jadi tidak perlu juga gel coat ini sampai harus tebal-tebal ya. Tapi kalau kita mau menggunakan betul-betul gel coat dengan pigmen saja, harus dibuat tebal jadi biar padat dan tidak terlihat serat resinnya ya, serat fibernya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah ini akan saya proses di lapisan kedua, akan saya langsung beri serat 1 lapis saja ya. Setelah lapisan gel coat kedua, ini sudah saya lapisi serat ya. Di sini saya menggunakan, kalau untuk cup tengah ini saya menggunakan match 200 ya. Untuk full bagian bawah saya menggunakan WR ya, weapon roving yang WR 200 juga ini. Jadi tidak terlalu tebal. Untuk kanopi saya menggunakan matte ya, matte 200. Ini kita tunggu sampai betul-betul mengering 100% ya. Kurang lebih ya 24 jam lah baru bisa dibuka ya. Kita lanjut nanti ya. Setelah ini mengeras, kita akan buka. Waktunya kita membuka ya. Proses pembukaannya sih kita butuh alat pencongkel ya, walaupun kecil tapi dia mengikat ya ini ya. Tapi kalau memang posisi moldingnya bagus, dia tidak terlalu menempel ya. Ya kita buka ya. Biasa untuk membuka ini kita mencari alur-alurnya dulu ya. Nah, tuh. Bila mana molding kita bagus, hasil cetakannya pun bagus ya. Kita lanjut membuka hul bagian bawah nih, karena yang ini saya menggunakan bahan serat WR 200 ya. Ini lebih melekat ya, lebih menempel. Tapi kalau sudah dapat alurnya sih sudah tidak susah ya. Oh iya teman-teman, untuk mencongkel ini ya, untuk membuka hasil cetakan ini usahakan menggunakan bahan yang tidak menggunakan bahan metal ya. Jadi menggunakan kayu, plastik atau sejenisnya lah. Jadi tidak merusak hul ya. Nah ini kalau alurnya sudah dapat ya mudah sekali membukanya. Kalau cetakan keyhole ini tidak sulit ya, karena dia tidak terlalu banyak tekukan. Nah ini hasil cetakannya ya. Ini adalah sisa dari pada bahan anti lengket ya, PVA ya. Ini sudah mengkilat tapi masih ada PVA di sini. Nanti kita cuci dengan air sabun akan lebih mengkilat lagi hole ini ya. Tuh, sini. Kap bagian atas. Mudah membukanya karena moldingnya ceper ya. Nah ini hasilnya tuh sempurna. Oke, saya akan potong, bersihkan, kemudian akan saya cuci dengan sabun, akan saya rekatkan ya. Yuk ikuti terus teman-teman supaya teman-teman juga bisa memproses pencetakan
dengan molding seperti ini, dan bahan-bahan anti lengketnya cukup sederhana ya, tidak terlalu ini ya susah. Ini adalah hasil cetakan dari molding yang sempurna ya. Jadi posisi molding itu sangatlah rata dan licin ya, tidak ada pori-pori. Nah, untuk hasil cetakannya pun demikian. Jadi tidak perlu lagi kita memproses pengamplasan atau pendempulan untuk hul ini ya. Yang kita hanya perlukan pengamplasan adalah di bagian ini, sambungan ini ya. Di sambungan ini harus kita amplas dan kita poles supaya tidak terlihat hasil sambungannya ya teman-teman ya. Setelah saya potong, kemudian saya amplas, dan ini sudah saya cuci bersih ya. Cuci dengan air sabun dan mengkilat ya. Sedikit bercak-bercak ini sih, ini namanya proses ya, dari pencetakan. Kita tidak perlu lagi mendempul atau mengamplas, cukup dipoles saja teman-teman. Dipoles dengan menggunakan kumpon ya, dia akan mengkilat. Ini molding hul bawah ya tuh. Jadi dia sedikit meninggalkan sisa bercak-bercak ini bukan kasar ya, tapi memang ini adalah proses pencetakan. Ini nanti akan hilang sendiri kalau kita poles ya. Kemudian bagaimana cara sih melekatkan antara hul bawah dengan tap tengah ini? Yuk kita ikuti terus ya video ini supaya teman-teman juga bisa memproses hasil cetakan ini menjadi sempurna ya. Siapkan dudukannya, kemudian letakkan hul bagian bawah ya. Nah, di sini kan ada plat skat ya, karena hul ini saya membuat full cell rifting ya. Jadi dia ada skat di sini, pembatas ya. Jadi ini ruangan kosong yang akan diisi air atau chamber lah di sini. Nah, ini sudah saya ukur dengan hul yang bagian bawah ya, tinggal kita rekatkan saja. Ini proses tidak mudah untuk membuat hasil seperti ini ya. Kita butuh berulang-ulang untuk mengukur supaya tidak lebih dan tidak kurang untuk di hul ini. Setelah kita dapatkan dia presisi dan baik ya, kita ukur, kita paskan antara depan dan belakang. Di titik ini 1, 2 ya, kita tetes dengan lem CA ya. Saya menggunakan lem ini. Kita teteskan, kemudian sudah sedikit mengeras. Depan ini kita teteskan. Manfaatnya adalah untuk memegang supaya tidak bergerak ya waktu kita mau mengecor resin di dalam ini. Jadi kita cor dari dalam nih teman-teman supaya tidak mudah terbuka dia waktu terbalik atau dia numbur ya. Jadi bukan dilem saja dari permukaan ini, itu tidak kuat. Jadi kita harus beri bahan tambahan di dalam ini ya, menggunakan resin ya. Resin yang kita kentalkan menggunakan aerosil lah. Jadi dia menjadi lem di dalam ini ya. Sudah lemnya mengeras, kemudian pinggiran ini kita beri lakban kertas ya, gunanya untuk mengecor resin supaya tidak bocor keluar ya. Yuk kita lakban dulu ya. Setelah diberi lakban keliling nih ya, seperti ini. Oke ya. Kita lanjuti dengan proses pengecoran resin. Untuk pengecoran bahan resin ya, atau untuk pengeleman di bagian dalam ini,
hole kita dudukan yang rata seperti ini ya, sudah kita dudukan yang rata. Nah, kemudian kita siapkan timbangan, karena untuk mengecor bahan perekat di dalam ini juga kita perlu ya ukuran, jadi tidak terlalu berat untuk di hole-nya nanti kalau kita tidak menakar. Kita takar ya. Ini kita beri cukup 10 gram saja. Resin 10 gram. Oh, lebih, jadi 12 kurang lebih lah ya. Karena posisinya menakar agak sulit. Kemudian untuk di bahan resin itu kita beri pigmen warna ya. Kita aduk ya. Setelah tercampur rata ya warnanya ya, kemudian kita beri katalis. Cukup. Setelah tercampur rata ya katalisnya, lanjut kita tuangkan saja ke dalam ini. Oke. Sedikit kita miring-miringkan ya, biar rata dia, menyerap ke kanan dan ke kirinya. Kemudian kita diamkan sampai dia mengeras ya. Untuk berikutnya pun sama ya teman-teman. Jadi untuk mengecor ini hole di media yang betul-betul rata seperti ini, kita cor, kita diamkan keliling ya seperti ini. Jadi setelah hasil cetakan sudah kita lem, sudah kita lakban, itulah hasil akhirnya. Cukup kita cor dengan resin saja ya, resin yang kita beri pewarna sesuai dengan warna hole-nya ya. Ini adalah hasil akhirnya ya teman-teman. Mencetak V-hole menggunakan molding berbahan fiberglass ala saya ya. Ini sudah saya rekatkan, kemudian sudah saya amplas dan saya poles ya. Untuk hole ini saya tidak mengecat ya, cukup saya poles saja. Dan kemudian warna ini adalah warna dasar daripada berbahan gel coat itu ya, jadi saya tidak mau mengecat. Kalau teman-teman yang ingin mengecat silakan, harus diamplas dulu ini menggunakan amplas 500 atau 1000 lah ya. Nah, kemudian baru ditimpa bahan dasar, cat dasar ya, atau epoksi ya. Setelah itu bebas suka-suka kalian warnanya. Dan ini kanopinya ya. Saya buat rapat ya. Kemudian hole ini adalah hole sail lifting. Jadi kalau dia terbalik seperti ini, dia akan berbalik memutar seperti ini ya. Nah, begini. Jadi dia ada lubang skat untuk air masuk ke dalam ini ya. Atau di dalamnya ada chamber lah. Kemudian di bagian depan saya beri lubang ya, bolongan untuk membuang hawa ya. Membuang angin. Pada waktu ini terbalik, dia akan mengisi air ya. Jadi kalau ada lubang pembuangannya di sini, jadi udara akan terbuang, ini akan cepat mengisi air ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti video saya ini sampai akhir ya. Dan saya akhiri dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang satu hobi. Bagi yang kurang paham atau ingin lebih jelas lagi, silakan komen ya di kolom komentar. Silakan bertanya, kemudian akan saya bantu sebisa saya ya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi, saya akhiri dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.